Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke tanggal 23 Januari. Saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, ternyata perusahaan menemukan satu kursi bar yang cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian admin di bagian accounting melakukan penyesuaian atas persediaan kerugian ya barang itu tadi karena nggak bisa dijual. Nah, beban atau akun yang akan dimasukkan untuk kerugian barang tadi adalah masuk dalam beban barang rusak. Oke, setelah itu berarti kita belum memiliki ya akun beban tersebut, jadi kita harus bikin terlebih dahulu. Setelah itu kita pastikan bahwa di preferensi kita sudah sudah memasukkan akun perkiraan atau link di akun perkiraannya adalah penyesuaian persediaan. Sekarang kita langsung masuk ke Accurate Online dan kita menambahkan akun perkiraan atau account ya. Di sini kita lihat masuknya tipe account atau beban, lalu setelah itu kode perkiraannya adalah 6105, lalu namanya adalah beban barang rusak. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa fokus ke persediaan. Kita pastikan di bagian preferensinya di sini, di bagian akun perkiraan atau link account di akun perkiraan ini ada akun penyesuaian, di mana akun penyesuaiannya nanti akan ditambahkan ke beban barang rusak seperti itu. Kalau sudah, kita klik simpan, kita masuk ke penyesuaian persediaan. Setelah masuk sudah disimpan itu tadi, kita klik di bagian persediaan, lalu kita klik penyesuaian persediaan. Tanggalnya adalah tanggal 23 Januari 2023. Lalu setelah itu kita bisa memilih kursi bar. Lalu kita klik pengurangan 1 ya dari gudang belakang, dan setelah itu kita lanjut dulu. Setelah itu kita klik di bagian info lainnya, dan kita masukkan akun penyesuaiannya adalah di beban rusak. Oke, beban barang rusak ini ya. Setelah itu kita sudah ya, kita bisa klik simpan. Nah, untuk itu, untuk penyesuaian barang ini kita bisa lihat jurnal yang sudah dibuat adalah sebagai berikut. Beban barang rusak pada persediaan barang dagang, gitu ya. Nah, terus setelah itu ini saya cross terlebih dahulu. Kita masuk ke tanggal 24. Manajemen memutuskan menaikkan harga jual khusus untuk produk santai. Sehingga kita harus melakukan setting ya, perubahan harga dari pemasok. Untuk harga baru ini efektifnya adalah di tanggal 1 Februari 2023. Untuk itu kita masuk ke Accurate Online, lalu setelah itu kita klik di bagian penjualan. Di sini ada penyesuaian harga diskon ini ya. Ada penyesuaian harga diskon. Kita lihat apa yang disesuaikan, ada harga dan ada diskonnya karena ada kenaikan harga sebesar 10%. Dan setelah itu di sini ya ada penyesuaian harga atau diskon, lalu kita buat barang apa saja yang berubah. Kalau dilihat dari sini, harga jualnya adalah untuk kursi santai. Kursi santainya sebesar yang awalnya harga lama ke harga baru. Nah, harga barunya ini dihitungnya dengan cara apa? Tinggal kita kalikan 1,1% ya, jadi 1,1. Nah, jadinya 231. Nah, kalau kita pakai, kita use begitu. Setelah itu kita lanjut. Tanggal 1 Februari 2023. Seperti ini, lalu kita simpan. Oke, setelah itu berarti penyesuaian harganya sudah selesai. Berikutnya, kita ke soal kembali. Tanggal 25 Januari, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai.
Oke, kalau perusahaan membeli aset secara tunai, kita masuk ke dalam Accurate Online dan kita masuk ke dalam fitur pembelian. Di dalam pembelian ini kita bisa klik gitu ya di faktur pembelian. Oke, setelah di faktur pembelian, perhatikan bahwa pemasoknya siapa. Di sini kita bisa lihat bahwa pembelian ini masuk ke dalam pemasok umum. Dia membeli dari pemasok umum dan tanggalnya adalah tanggal 25 Januari 2023. Lalu setelah itu barangnya adalah, kita pilih dulu di sini. Ini adalah pembelian aset gitu ya. Pembelian aset memerlukan barang dan akun perantara pembelian. Untuk membuatkan barang dan akun pembelian maka harus dilanjutkan. Kita klik iya di situ dan nama asetnya namanya apa? Kita lihat di sini adalah AC Changhong. Lalu kuantitasnya 1, harganya adalah sebesar 8.400.000 tanpa PPN ya. Jadi ini kita klik pajaknya, kita hilangkan centangnya. Kita masuk ke sini saja dulu, lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, di sini kita klik simpan, atau kalau dilihat dari sini dia berarti langsung melakukan transfer melalui Bank Mandiri, maka kita bisa proses pembayaran. Nah, ketika kita melakukan proses pembayaran, ini dijelaskan nomor faktur harus diisi. Kita edit dulu ini ya, AT005. Lalu setelah itu kita masukkan alamat kita, tanggal pengirimannya juga tanggal 25 Januari 2023, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, maka bisa dilihat di situ faktur pembeliannya, bagaimana jurnalnya. Jurnal yang sudah dibuat adalah sebagai berikut. Pembelian aset pada hutang usaha. Tadi saya menjelaskan bahwa pembelian ini langsung ditransfer melalui Bank Mandiri tanpa PPN ya, sehingga kita bisa klik proses pembayarannya, mengirim transfer ke Bank Mandiri dengan tanggal 25 Januari 2023. Terus setelah itu kita lihat di sini nilai pembayarannya adalah Rp8.400.000. Nah, dengan demikian kita bisa klik simpan. Dari klik simpan itu kita bisa cek pembayarannya. Oke. Setelah itu kita bisa cek rincian jurnalnya. Hutang usaha pada Bank Mandiri senilai 8.400.000. Nah, pada saat kita melakukan pembelian ini kan masih proses ininya ya, pembeliannya, tapi belum masuk ke dalam catatan aset tetap. Maka dari itu kita harus masuk ke aset tetap, lalu kita klik di bagian di sini aset tetap. Nah, kita bisa lihat di sini tadi aset tetapnya kan sudah masuk ya. Di sini kan ada pembelian itu, kita bisa klik di sini untuk listnya, tidak perlu menambah baru. Ini sudah jelas tanggal belinya 25 Januari. Nah, tanggal pakainya ini bisa sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Nah, terus setelah itu kenapa kok tanggal beli dengan tanggal pakai itu berbeda? Karena bisa jadi beli tapi tidak langsung dipakai, dan biasanya untuk penyusutan itu berlaku tanggal pakainya. Nah, metode penyusutannya ini adalah metode garis lurus, lalu setelah itu akun asetnya masuk ke peralatan, lalu setelah itu akumulasinya juga masuk ke peralatan, beban angkutnya juga masuk ke peralatan, beban penyusutan maksud saya, beban penyusutannya masuk ke beban penyusutan peralatan. Lalu di sini kuantitasnya 3, umur asetnya 5 tahun, dan untuk nilai sisanya tidak dijelaskan gitu ya. Nah, maka bisa disimpan. Oh ya, kategori asetnya sudah harus diisi. Tadi apakah terlewat? Kategori aset. Kategori asetnya adalah juga di peralatan. Oke, sudah kita simpan. Berikutnya, di tanggal 26 Januari 2023, perusahaan melakukan pembelian aset lagi secara kredit kepada PT Sentra Furniture dengan nomor faktur sekian, dan ini yang dibeli adalah laptop Samsung. Oke. Setelah kita kembali ke Accurate Online, kita klik terlebih dahulu faktur pembelian. Kita isikan pemasoknya adalah Sentra Furniture.
Tanggalnya adalah 26 Januari 2023. Lalu yang kita beli di sini jangan lupa diklik dulu pembelian asetnya. Nama asetnya adalah laptop Samsung dengan kuantitas 2 unit ya. Kuantitasnya 2 unit. Lalu harganya adalah 12 juta per unitnya. Lalu setelah itu ini tanpa PPN. Oke, sudah ya. Setelah itu kita kembali klik lanjut. Sebelum kita simpan, kita isikan terlebih dahulu di informasi lainnya bahwa ada nomor faktur yaitu Sentra 092. Setelah itu kita lihat info pengiriman langsung saja juga tanggal 26 Januari 2023 dan kita klik simpan. Berikutnya, seperti yang tadi juga sudah kita lakukan, kita masuk ke aset tetap. Lalu kita klik di bagian aset tetap, kita cek listnya, lalu kita lihat bahwa laptop Samsung ini sudah masuk ya ke dalam draft. Kita klik di situ, kita cek kembali tanggal belinya 26 Januari, tanggal pakainya juga 26 Januari. Lalu setelah itu metode penyusutannya adalah garis lurus. Lalu ada asetnya, akun yang dilingkan ke aset adalah peralatan. Begitu pula dengan akun penyusutannya juga akun penyusutan peralatan. Untuk bebannya juga adalah beban penyusutan peralatan. Nah, kalau sudah selesai semua, kita cek umur asetnya berapa lama. Kita lihat di sini ya, umur asetnya adalah 5 tahun dan kategorinya adalah peralatan. Setelah itu sudah selesai semua, kita bisa klik simpan. Oke, pada saat faktur pembelian tadi, maka kalau Anda lihat di sentra ini ya, jadi jurnalnya adalah sebagai berikut. Pembelian aset pada utang usaha. Sekarang kita bisa fokus ke tanggal 27 Januari. Kita lihat di tanggal 27 Januari, perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga jual Rp4.250.000. Dengan demikian, pembeli mentransfer ke Bank Mandiri. Selisih nilai jual ini akan dialokasikan ke laba rugi penghentian aset. Nah, untuk itu kita harus masuk ke akun masuk ke akun dulu ya, akun baru dengan membuat akun laba rugi atau rugi laba ya di sini ya. Rugi laba penghentian aset tetap. Nah, terus kita masuk ke Accurate Online dan setelah itu kita masuk ke buku besar, kita masuk ke akun perkiraan, lalu kita cek di situ tipe akunnya adalah beban lainnya. Lalu setelah itu kode perkiraannya adalah 7300 dan namanya adalah rugi laba penghentian aset tetap. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Setelah kita simpan dan kita buat akun baru, maka kita cross dan setelah itu kita melakukan penghentian aset tetap dengan menjual ya. Jadi kita masuk ke aset tetap, lalu klik disposisi aset tetap. Ini tidak menggunakan faktur penjualan seperti tadi, karena kita mendisposisikan aset tetap itu. Nah, sekarang aset tetap yang dicari seperti apa? Kita bisa lihat di sini, bahwa aset tetap yang dijual itu adalah 1 unit komputer. Nah, penyusutan terakhirnya adalah tanggal 31 Desember 2022 dan ini tanggal sekarang ya, tanggal 27 Januari 2023. Lalu setelah itu kuantitas yang akan kita jual adalah 1 dan akun laba ruginya adalah di rugi laba, nah ini ya, rugi laba penghentian aset tetap. Setelah itu apakah aset ini dijual, apakah hanya didisposisikan atau dijual, kita klik iya. Harganya berarti di situ harus dijelaskan juga harganya berapa, 4.250.000.
lalu akun perkiraannya adalah Bank Mandiri. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, kita lihat di list. Lalu setelah itu kita lihat jurnal yang sudah dibuat. Nah, ini ya. Jadi beban penyusutan peralatan itu untuk tanggal 27 Januari 2023 diselesaikan terlebih dahulu. Lalu untuk menghilangkan aset tetapnya, maka akumulasi penyusutan peralatan lalu rugi laba penghentian aset tetap pada peralatan sudah dimasukkan di sini. Berarti dia mengalami rugi ya, karena harusnya peralatan itu seharga 6 juta sekian, tapi hanya terjual 4 juta sekian begitu. Lalu setelah itu kita masukkan Bank Mandiri pada rugi laba penghentian aset tetap. Oke, setelah itu kita cross, kita keluar dari disposisi aset tetap. Berikutnya, untuk soal berikutnya adalah tanggal 28 Januari pengeluaran kursi kerja sebanyak 2 unit dari stok persediaan, karena ini akan diambil sebagai kursi karyawan. Untuk itu silakan masukkan ke dalam preferensi. Saya rasa tadi sudah ya kita aktifkan preferensinya. Lalu setelah itu kita masukkan ke penyesuaian persediaan. Kita masuk ke Accurate Online. Lalu kita ke persediaan terlebih dahulu. Di modul persediaan kita klik penyesuaian persediaan. Karena ini dipakai untuk kursi kerja karyawan, maka seharusnya dia masuk ke dalam aset tetap ya nanti. Tanggalnya kita klik dulu tanggal 28 Januari 2023. Penyesuaian persediaannya adalah kursi kerja, pengurangan ya, 2. Jadi gudangnya di sini adalah gudang depan. Kita klik lanjut. Lalu setelah itu informasi lainnya, ini akun penyesuaiannya bukan masuk ke ekuitas, melainkan ke sebelum bisa dialokasikan ke aset tetap, maka kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa pada preferensi dan akun perkiraan persediaan itu telah dilingkan dengan transaksi aktiva tetap. Kita simpan, maka dia bisa digunakan untuk melakukan penyesuaian. Misalnya di sini, nih ya, tadi sudah kita lihat ada pengurangannya 2 pieces, dan untuk informasi lainnya kita pakai untuk aktiva tetap. Di transaksi aktiva tetap. Nah, untuk itu kita klik simpan. Lalu kita bisa lihat di jurnal yang dibuat. Nah, ini ya, transaksi aktiva tetap pada persediaan barang. Nah, di tanggal 29 Januari mencatat aset tetap untuk 2 unit kursi kerja yang diambil dari stok persediaan. Aset ini dinamakan dengan nama kursi kerja kantor pusat, masa manfaat 4 tahun. Disusutkan dengan metode garis lurus. Oke, setelah kita masukkan itu, kita klik di bagian aset tetap. Kita tuliskan apa yang ada di persediaan tadi ya, yang kita ambil. Itu 29 Januari dengan metode garis lurus. Kita boleh pakai peralatan untuk akun asetnya, dan juga untuk akun akumulasi penyusutannya juga akumulasi penyusutan peralatan. Demikian juga dengan akun bebannya adalah beban penyusutan peralatan. Umur aset ini adalah 4 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus. Dan tidak ada nilai sisa ya yang diinfokan, tapi ada informasi harga mestinya. Kategori asetnya adalah peralatan, dan akun perkiraannya kita masukkan di sini adalah transaksi aktiva tetap dengan harga yang kita lihat tadi adalah Rp170.000. Kita klik lanjut. Lalu setelah itu kita simpan. Dengan demikian, hasil ini tadi, hasil yang kita masukkan ke dalam aset tetap sudah dicatat ya. Dan ini berarti pada saat pencatatan ini kita klik rincian jurnalnya, yaitu peralatan pada transaksi aktiva tetap. Jadi dia membutuhkan akun sementara seperti itu.